Apakah suara Ibu Guru terdengar jelas, sayang? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Terima kasih anak-anak karena sudah melihat pemberitahuan di dalam Google Classroom untuk kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak juga sudah bergabung ya di dalam Google Meet pada pagi hari ini. Good job, anak-anak hebat, anak-anak pintar semua. Ya, anak-anak sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bu Guru juga berdoa ya supaya anak-anak selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat ya. Sama seperti Ibu Guru nih, hari ini juga kondisinya sehat ya, luar biasa nih, senang sekali untuk bisa bertemu dengan anak-anak semua. Ya, anak-anak sudah mengisi lembar presensi di dalam Google Classroom ya. Tadi Bu Guru sudah lihat, anak-anak sudah berpartisipasi, bagus sekali. Good. Jadi pagi hari itu diawali dengan melihat informasi dalam Google Classroom ya, dan kemudian anak-anak mengisi lembar presensi. Namun, Ibu Guru juga akan mengecek nih sayang, di dalam pertemuan Google Meet kita hari ini, apakah semuanya sudah benar-benar hadir ya? Ibu Guru akan lihat terlebih dahulu ya. Partisipannya sudah lebih dari siswa ya. Ibu mau pastikan dahulu apakah Abraham sudah bergabung sayang? Dia bergabung di mana, Bu? Oh, Abraham sudah hadir ya sayangnya, sudah hadir. Bagus. Leonel sudah hadir? Sudah, Bu. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Nicole sudah hadir? Hadir, Bu. Iya, bagus. Artinya semua siswa kelas 5 hari ini sudah hadir. Ivana sudah hadir, Ivana Ronauli. Baik ya, Ivana hari ini tidak bergabung, Nak, karena memang izin ya, sedang ada keperluan bersama dengan orang tua hari ini. Baik, kita akan mulai kegiatan pagi hari ini ya. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan berdiskusi ya bersama-sama di dalam kelas 5 ini, kelas 5 yang luar biasa. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari anak-anak kita awali dengan berdoa. Ya, semua sikap berdoa, Nak. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ananda Rochelle dipersilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah berkumpul, Tuhan, untuk belajar matematika, Tuhan. Berkati Tuhan Bulus yang akan mengajari kami pada pagi hari ini, Tuhan, supaya seluruh aktivitas kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Rochelle telah membuka kita pagi hari ini dengan berdoa. Untuk lebih semangat lagi anak ya, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Coba sikap duduk yang baik. Nah, mari kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Baik, terima kasih anak-anak ya.
Anak-anak harus selalu sehat ya, harus selalu menjaga protokol kesehatan di saat pandemi seperti ini, seperti menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan bawalah hand sanitizer apabila anak-anak keluar rumah ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan sayang ya, agar kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Baik. Nah, kita akan awali kegiatan pagi hari ini ya. Bu Guru ingin tanya terlebih dahulu ya. David. Halo David. Halo David. Halo Bu. Iya. David. Rumah David ada di mana ya nak? Jalan Raya Kampung Sawah Bu. Jalan Raya Kampung Sawah. Nah, David ini dari rumah ke sekolah berapa lama nak untuk bisa mencapai sekolah? 15 sampai 17 menit. 15 sampai 17 menit. Jaraknya berapa itu nak? Jaraknya 4 km Bu. 4 km ya. Oh baik. David tahu dari mana untuk melihat jarak dan juga jarak tempuh dan juga waktu? Saya melihat dari Google Maps. Oh, menggunakan Google Maps ya. Wah, ya bagus. Ya, Bu Guru juga ya kalau menggunakan seperti ojek online itu juga ada, kita lihat di mapnya ya sayang ya, di mana ada jarak tempuhnya, kemudian ada juga untuk waktunya. Iya, Shane. Halo, Shane. Ada apa sayang? Enggak Bu, kepencet. Oh, terpencet. Baik. Nah, bagaimana dengan Katie Gracia? Katie Gracia ini rumahnya di mana, sayang? Di Rawabacang. Di Rawabacang. Oke, di Rawabacang itu berapa kilometer, sayang, sampai ke sekolah? 700 meter. Kira-kira berapa kilometer, Katie tahu? 0,7 kilometer. 0,7 Suaranya, sayang? 0,75 kilometer. Oh ya, 0,75 kilometer. Itu sampai di sekolah biasanya Papa kalau antar Katie itu berapa lama, nak? 2 menit. 2 menit menggunakan motor. Iya, baik. Jadi berbeda ya antara Katie dengan juga David ya sampai ke sekolah ya. David tadi itu sampai 15 menit, sementara Katie itu hanya 2 menit. Kira-kira apa sih nak yang mempengaruhi nak? Oh, ada perbedaan antara Katie dengan David? Jaraknya ya, itu ya. Baik, jaraknya yang mempengaruhi. Nah, siapa yang lebih cepat sampai ke sekolah menurut anak-anak? Katie, Bu. Katie. Ya. Nah, betul sekali ya. Kita di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar ya tentang satuan dari waktu dan juga jarak. Nah, hari ini kita akan mengukur sayang ya kecepatan. Ya, dari tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu ini ya, ada perbedaannya nih antara David dan juga Katie ya, Katie Gracia. Baik. Ya. Nah, jadi tadi David juga sudah menyampaikan dia bisa melihatnya melalui Google Map ya, itu bagus ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Ya, sebentar ya, nak. Ya, kita akan mempelajari, hari ini kita belajar matematika ya. Tadi teman-teman anak-anak sudah menyampaikan nih ya.
bahwa mereka itu memiliki jarak yang berbeda-beda dengan waktu tempuh yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya untuk menentukan kecepatan dan hubungan antar waktu, jarak, serta kecepatan ya melalui slide PowerPoint yang nanti Ibu tampilkan dan juga melalui video. Jadi pastikan nih anak-anak menyiapkan alat tulis ya dan juga konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini agar apa? Agar anak-anak dapat mencatat hal-hal penting ya, mengetahui materi yang akan kita pelajari melalui video kali ini. Sudah siap untuk belajar anak-anak hebat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk dalam tema yang ketiga, yaitu kecepatan. Nah, sebelum kita melangkah ke kecepatan, anak-anak mengingat kembali pembelajaran ini ya nak ya. Ada satuan panjang, tadi sudah disebutkan oleh temanmu ya, berkaitan dengan jarak, dan juga satuan waktu. Nah, Bu Guru punya sebuah permasalahan sayang. Coba anak-anak perhatikan di dalam layar PowerPoint ini ya. Angel, Ananda Angel. Ya, Bu. Halo. Silakan dibaca sayang. Baik, Bu. Evan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jika banyak langkah, Evan ke sekolah adalah 300 langkah dengan panjang per langkah adalah 30 cm. Beberapa meter jarak yang ditempuh Evan sehingga sampai ke sekolah? Ya, terima kasih. Evan ini berjalan ke sekolah, nak. Berjalan kaki dia ke sekolah, ya. Nah, dia berjalan kaki menuju ke sekolah. Ternyata Evan ini menghitung 300 langkah dengan panjang langkahnya adalah 30 cm per satu kali melangkah. Nah, kira-kira berapa meter ya jarak yang ditempuh oleh Evan hingga sampai ke sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Yo, siapa yang bisa menjawab? 90 meter, Bu. 90 meter, Bu. 90 meter cakrawala ya. Cakrawala bagaimana caranya? Udah benar. Baik, coba cakrawala. Ya, Bu. Cakrawala boleh? Ya, silakan bagaimana caranya, nak? Caranya itu langkah Evan dikali dengan setiap langkahnya Evan 30 cm, Bu. 300 dikali 30 sama dengan 9.000 cm. Sentimeter ke meter itu naik 2, Bu. Jadi dibagi 2. Nolnya dikurangi 2, Bu. Jadi 90 meter, Bu. 90 meter, baik. Adakah yang memiliki jawaban lain? Immanuel, bagaimana jawabanmu Immanuel? Ayo duduknya yang tenang, Immanuel. Ya, apakah Sama jawaban saja soalnya, Bu. Sama saja jawabannya 300 kali 30. Ya. Kemudian Immanuel 300 dikali 30. Kemudian hasilnya berapa? 300 dikali 30. 9.000. 9.000 dikurangin 2 jadi 90 meter, Bu. Dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena meter ke kilometer Karena naik. naik 2 tangga. Naik 2 tangga. Dibagi berapa kalau naik di 2 tangga, sayang? Kalau naik 2 tangga, maka dibagi berapa? Bagi 10. 10 atau 100? Bagi 20. 100. 100, ya. Baik, betul ya jawaban dari Cakrawala ya. Apakah betul? Iya, betul sekali Cakrawala. Tepuk tangan untuk Cakrawala, nak. Good job Cakrawala ya. Jadi benar ya. Jadi langkah yang dimiliki oleh Evan ini dikalikan dengan panjang langkah dia per
1 kali melangkah ya, 300 langkah dikali 30 hasilnya adalah 9.000. Namun yang ditanyakan itu adalah meter ya. Jadi anak-anak harus ubah menjadi meter dengan cara 9.000 dibagi 100 karena dia naik 2 tangga. Jadi dibagi 100 hasilnya adalah 90 meter. Good job. Nah, selanjutnya anak-anak kalau ke sekolah, berangkat ke sekolah, anak-anak menggunakan apa sayang? Motor, Bu. Motor sama motor, Bu. Motor. Motor, cuman kadang-kadang mobil. Oh, mobil. Ya. Kalau keluar kota, kita keluar kota biasanya menggunakan alat transportasi apa, Nak? Mobil. Apalagi? Kereta, betul. Apalagi? Kereta, bis, apa pesawat Terbang. Nah, anak-anak kira-kira tahu tidak ya, dari banyaknya alat transportasi yang tadi anak-anak sebutkan, itu yang paling cepat yang mana? Apakah kereta Garuda Indonesia nih, yaitu pesawat terbang, ataukah kapal pesiar, Pesawat. atau kereta api? Nah, menurut kalian, ya, coba ya, Bu Guru minta Ananda Karisa. Silakan Ananda Karisa, menurut kamu mana yang paling cepat, Nak? Menurut saya pesawat. Pesawat. Kemudian yang kedua? Urutannya sayang. Pertama pesawat, yang kedua kereta api. Kemudian yang ketiga Kapal laut. kapal laut atau kapal pesiar. Baik. Ya, bagaimana jika menurut Gianov? Ayo, Ananda Gianov. Gianov. Pesawat, yang kedua kereta, yang ketiga kapal, Bu. Oh, sama dengan Karisa ya. Bu Guru cari yang berbeda coba. Mungkin ada yang berbeda. Siapa yang berbeda? Saya, Bu. Ya. Immanuel? Aquila. Baik, Aquila sudah raise hand. Silakan Aquila. Pertama kereta, kedua pesawat, ketiga kapal. Oh, baik. Pertama kereta, yang kedua pesawat, yang ketiga adalah Kapal. seperti itu, Nak? Iya. Satu lagi ya, Quincy boleh. Quincy, silakan Quincy. 1 pesawat, 2 Ya. kapal, 3 kereta. Oh, 2 kapal, 3 kereta. Baik, Bu Guru sudah punya 3 varian, sayang. Yang pertama adalah pesawat, kemudian yang kedua kereta api, dan yang ketiga adalah kapal laut. Ini menurut Karisa dan Gianov. Sementara menurut Aquila, yang pertama itu, ya, menurut Aquila, yang pertama itu adalah kereta api, berikutnya baru pesawat, dan yang terakhir itu adalah kapal laut. Nah, menurut Quincy, pertama itu pesawat, yang kedua adalah kapal laut, dan yang ketiga adalah kereta api. Baik, kalau menurut Karisa dulu, menurut kamu apa, Nak, yang menyebabkan pesawat itu lebih cepat daripada yang lain? Karena dia terbang di angkasa jadi lebih cepat. Dia terbang di angkasa jadi lebih cepat. Oh, baik. Kalau menurut Aquila, kenapa kereta api terlebih dahulu, Nak? Karena Menurut Aquila kan kereta api yang lebih dulu. Kenapa? Ya? Karena biasanya kereta api melaju cepat. Karena biasanya kereta api melaju kencang. Baik, yang terakhir, oke, Quincy sama ya, diawali dengan pesawat terbang. Ya, jadi sebetulnya mana yang lebih cepat ya, Nak ya? Penasaran tidak sih dengan urutannya? Pesawat, Bu. Kalau kapal itu Ini jawabannya nih, Bu Guru, ini jawabannya. Iya.
Yang pertama itu ternyata adalah pesawat terbang, betul ya. Nah, menurut penelitian nih, Boeing 747 ya, dapat terbang dengan kecepatan 990 km per jam. Karena dia ada di angkasa ya. Ya, jadi dia cepat sekali karena tidak ada penghalang. Jadi sehingga dia bisa semakin tinggi itu semakin cepat, semakin baik dan irit bahan bakar. Iya, Boeing ya, betul. Yang berikutnya, yang kedua, itu adalah kereta api, yang tercepat kedua. Nah, PT Kereta Api Indonesia ini meningkatkan kecepatan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi dengan angka tertinggi hingga 110 km per jam ya. Kita tahu ya kalau kereta api itu tidak ada hambatannya, dia punya rel sendiri ya. Dan ini PT Kereta Api Indonesia ini meningkatkan. Jadi yang kedua, yang tercepat adalah kereta api. Nah, yang berikutnya barulah kapal pesiar atau kapal laut karena kecepatannya hanya 21 knot atau setara 39 km per jam. Alasannya kenapa ya? Kok kapal Karena pesiar buat ini jalan-jalan, Bu. Karena berat, Bu, terlalu berat. Karena berat, Bu. Iya, betul ya, pintar sekali karena bobotnya yang sangat berat sehingga dia lama. Iya, terima kasih. Good job. Anak-anak sudah mulai ini ya. Kita sudah mulai tahu nih bahwa perbedaan itu ada di setiap alat transportasi. Seperti tadi temanmu juga ada perbedaan. Mencapai sekolah itu berbeda-beda waktunya ya, karena jaraknya juga berbeda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kecepatan? Silakan boleh menjawab. Aquila. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oke, kasih plus untuk Aquila ya. Betul sekali. Ya, jadi kecepatan itu suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Kecepatan setiap benda yang bergerak itu berbeda-beda. Good job, terima kasih Aquila. Iya, Bu. Nah, supaya anak-anak lebih memahami, mari sekarang siapkan diri ya, siapkan alat tulis dan buku. Perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut. Kenapa ya? Karena dalam video pembelajaran ini ada materi dan juga ada penyelesaian soal yang anak-anak nantinya bisa pahami. Ya, silakan diatur posisi duduknya yang baik. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran yang ada di layar. Satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Kelas 5, semester 1. Yang pertama kita bahas adalah satuan jarak. Berikutnya kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Nah, sekarang mari kita pelajari rumus mencari kecepatan. Ibu mempunyai segitiga sakti yang disebut sebagai rumus Jokowi, yaitu J, K, W. Seperti ini ya segitiganya, di mana kalau atas dan bawah hubungannya adalah dibagi, kalau sejajar hubungannya adalah dikali. Di mana J adalah jarak yang satuannya biasanya menggunakan kilometer atau meter. Sedangkan K yaitu kecepatan, di mana satuannya biasanya adalah kilometer per jam. Dan W adalah waktu, biasanya satuannya adalah jam, menit, dan detik. Rumus mencari jarak, jadi jaraknya ditutup segitiganya, sehingga J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jika mencari rumus kecepatan, maka K-nya kita tutup menjadi jarak dibagi waktu.
Sedangkan mencari waktu, berarti W-nya kita tutup ya, menjadi jarak dibagi kecepatan. Mudah dihafal bukan? Nah, sekarang Bu Guru mau tahu ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan nih, apakah hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan? Silakan. Bu, kayak segitiga gitu, Bu. Panjang, bagaimana Samuel? Kayak apa ya? Panjang. Jarak peta kayak gitu, Bu, tapi Caranya kayak ngitung skala, Bu. Caranya kayak ngitung skala. Iya, good ya Samuel, good. Siapa yang bisa menyampaikan, Nak? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan itu tadi ada tangga kayak menit, detik. Itu kalau itu sama aja kayak tangga KM, HM gitu. Jadi kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Gitu. Iya, betul sekali, betul Nak. Jadi sama kayak tangga KM, HM, DAM, M, DM. Tangga JM. satuan panjang. Ya, ya sama. Hanya perbedaannya ya, kalau untuk turun satuan panjang itu dikalinya kan 10 ya, 100. Tapi kalau untuk yang waktu tadi 1 jam itu 60 menit ya kan. Jadi turunnya 60. Seperti itu sayang ya, Happy. Iya, baik. Untuk rumus kecepatan jarak dan waktu ya, tadi berdasarkan video yang tadi sudah kita saksikan bersama bahwa ada hubungan antara kecepatan jarak dan waktu. Apa sih Bu hubungannya? Nah, hubungannya adalah ini ya, kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Apabila kita mencari kecepatan, maka caranya adalah jaraknya dibagi dengan waktu. Nah, seperti itu, nah. Bagaimana kalau kita mau mencari waktu? Artinya jarak yang ada, jarak tempuh dibagi dengan kecepatan. Kemudian kalau kita ingin mencari jarak, maka caranya adalah kecepatan dikali waktu. Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo, dipersilakan. 72 km per jam, Bu. Boleh raise hand dulu sayang. Bu Guru dengar suara Gianov kalau tidak salah ya. Oh ya, betul ya, Gianov. Ya, Gianov, menurut Gianov ini jawabannya berapa, sayang? 72 km per jam. 72 km per jam. Bagaimana cara penyelesaiannya, Gianov? Itu kan ada 2 jam, Bu. Jadi 144 bagi 2. Bu, jawabannya sama Bu, kayak saya Bu. Sama, Cakrawala juga sama. Baik, coba kita lihat ya. Cakrawala juga benar ya, tadi memberikan penguatan ya, betul. Selanjutnya, contoh soal yang berikutnya ya. Jadi untuk soal ini sudah. Contoh soal yang kedua. Silahkan diperhatikan. Kemudian kira-kira jawabannya berapa? Rochelle, Ibu mau dengar suara Rochelle. 700 terus Berapa saya? 2,700. 2,700 jawabannya Febrina. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya lagi ngitung. Saya tahu, Bu. Sebentar. Oh ya, Alessio boleh. 30 detik lagi sayang, ayo. Di sana ada lama perjalanan 45 menit. Kecepatannya 60 km per jam. Nah, itu ada perbedaan dari apa tuh, Nak? Diperhatikan. Perbedaan dari apa nih? Coba lihat di layar. Menit ke jam, Bu. Ada perbedaan kan? 27 km Bu. 27 km Cakrawala. Eklesio. 27 km, Bu. 27 km. Baik. Ya, kita lihat ya, Nak. Lama perjalanannya itu 45 menit. Berarti lama perjalanan itu sebut keterangan apa? Atau satuan apa? Meter, 45 Bu. menit ini. Kilometer. 45 menit ini adalah lama perjalanan, berarti masuk? Lama perjalanannya, Bu. Waktu. Ya, lama perjalanan itu masuknya keterangan waktu. Nah, kecepatannya 60 km per jam.
Berapa jarak yang ditempuh oleh Pak Andi ke kantor? Caranya adalah, ya waktunya 45 menit. Nah, kita ubah ke dalam jam. Kenapa diubah ke dalam jam dahulu? Karena kecepatannya masih dalam kilometer per jam. Ya, jadi waktu 45 menit itu kalian harus ubah dahulu nih, menjadi jam. Seperti ini. Caranya adalah 45 dikali 60, dibagi 60. Ya, 3/4 jam. Nah, untuk mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kita masukkan ke dalam rumus. 60 km per jam dikali 45/60 ya. Atau boleh gunakan 3/4 jam yang tadi. Bu Guru menggunakan 45/60 karena ini nanti tinggal dibagi saja nak dengan 60 ya. 60-nya bisa kita coret dengan 60 yang di bawah. Hasilnya adalah 45 kilometer. Sudah paham bagaimana bisa menjadi jam? Bu. Dibagi berapa ini? Menit menjadi jam, kita bagi berapa? 1 jam 60. berapa menit? 60. Ya, 60. Jadi waktunya masih dalam menit, sementara kecepatannya dalam jam, anak-anak ubah dulu menjadi jam ya, seperti ini. Jadi cara penyelesaiannya adalah 60 km per jam dikali 45/60. Hasilnya adalah 45 km. Seperti itu ya nak? Bu. Iya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam mengerjakan LKPD ya. Secara berkelompok supaya anak-anak bisa lebih memahami. Coba diperhatikan kamu masuk kelompok yang mana. Ada 8 kelompok ya sayang ya. Ya, ini untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian ini adalah kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Ya, yuk kita lihat dulu langkah-langkahnya sayang ya. Coba perhatikan semua langkah-langkah kegiatannya yang ada dalam LKPD-mu. Lainnya waktu mengerjakannya kurang lebih 10 sampai 12 menit ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan Katie tadi, apakah semua orang mengerjakan Ibu? Iya, mengerjakan saya. Oke, silakan Rochelle. Nomor berapa? Nomor 4 berapa, Nak? Nomor 1, Bu. Oh, nomor 1. Ya, nomor 1 berapa, sayang? Nomor 1 jawabannya 6.31 jam. Waktunya, Bu, jawabannya. Jawabannya 6.31. Oh, pukul 6 lewat 31 menit. Baik, itu jawabannya Rochelle. Nomor 1 ini jawabannya ya. Pukul 6 lewat 31 menit. Nah, nanti Ibu akan cek kembali apakah cara yang anak-anak sampaikan nanti sudah tepat atau belum. Kemudian soal nomor 2 itu adalah ditanya waktu ya. Jawabannya adalah 96 menit. Tadi sudah ada yang menjawab benar ya, 96 menit. Nah, kemudian soal nomor 3 tadi juga sudah dijawab oleh Geraldo ya. 150 km, Eklesio juga sudah menjawab ya, jawabannya tepat. Kemudian soal nomor 4 adalah 20 km per jam, tadi Immanuel sudah menjawab. Coba Bu Guru mau nih, anak-anak membuat kesimpulan ya. Pertama-tama tentang satuan waktu. Ya, coba. Eklesio, bagaimana kesimpulanmu dengan untuk yang satuan waktu, nak, apa yang kamu sudah pelajari tadi? Satuan waktu ada apa saja? Iya Bu, maaf saya kurang dengar Bu. Ya, satuan waktu ada apa saja, nah, yang tadi sudah kita pelajari? Ada jam, detik, dan Menit. menit. Iya, 1 jam berapa menit? 60 menit. 60. Iya, 1 menit berapa detik? 60. 60. 1 jam berapa detik?
3.600. 3.600. Ya, terima kasih Eklesio. Good job. Sekarang berikutnya Shane. Iya, Shane, satuan jarak Shane. Apa saja yang kamu ketahui tadi? Kilometer, hektometer, Ya, dekameter, ya, meter, ya. sentimeter, milimeter. Iya, betul ya. Good job. Kemudian kecepatan. Ya, tadi kecepatan sudah ada ya, kecepatan. Bagaimana cara rumus mencari kecepatan? Ya, coba Rochelle. Mencari kecepatan rumusnya apa, Rochelle? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Ya, betul atau tidak ya? Jarak dibagi waktu. Bagaimana yang lain? Benar, Bu. Benar ya, good job. Lanjut. Bagaimana cara mencari waktu? Siapa yang bisa? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan itu untuk mencari waktu. Ya, good job. Terakhir, bagaimana cara mencari jarak? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Kecepatan kali Benar, waktu. Bu. Betul ya? Benar, Bu. Oh, benar ya. Kemudian satuan. Nah, satuannya dari kecepatan apa, Nak? Kecepatan satuannya apa? Pak. Kilometer per jam. Kilometer, Bu. Kilometer per jam. Good job. Kemudian satuan dari waktu. Jam, detik, menit. Pintar, jam Kak detik. Isa. Good. Menit. Iya, detik bisa. Kemudian satuan dari jarak. Kilometer, meter, sentimeter. Oh, pintar sekali. Good job. Tepuk tangan dulu dong untuk kelas 5 nih. Yuk, tepuk tangan semua. Oke, good job. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya. Ini adalah kesimpulan kita ya. Kecepatan diukur dengan menggunakan satuan hitung. Waktu yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah jam, menit, dan detik. Kemudian jarak suatu tempat dinyatakan dalam ukuran baku yaitu kilometer. Kemudian cara menghitung kecepatan ya. Tadi juga sudah diberikan oleh Rochelle, oleh teman-teman yang lain ya, yaitu dari jarak dibagi waktu. Karisa juga tadi sudah menjawab, ya menghitung waktu tempuh dan juga menghitung jarak. Ya, good job anak-anak, jangan dilupakan ya sayang ya. Nanti dipelajari kembali di rumah. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, nanti dipelajari lagi anak pintar, anak hebat ya di rumah ya. Nah, terakhir refleksi. Bu Guru mau bertanya boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya? Boleh banget, Bu. Sangat boleh. Bagaimana perasaan anak-anak dalam mengikuti kegiatan hari ini? Senang, Bu. Senang. Senang, Bu. Enak, Bu. Senang. Senang, Bu. Senang, meriah. Menyenangkan. Senang, Bu. Daniel, apa yang membuat kamu senang? Senang banget, Bu. Senang banget, kenapa? Alasannya apa? Karena belajarnya dari kelompok. Oh, karena belajarnya kelompok. Iya. Terima kasih. Kemudian bagaimana materinya, sayang? Wah, banyak sekali yang raise hand. Materinya bagaimana, Nak? Materinya Sulitkah? Mudahkah? agak sulit, Bu. Ada yang angkat tangan. Ya, Bu. Gimana, Bu? Agak sulit, Bu. Agak sulit ya? Iya, nanti dipelajari kembali sayang di rumah ya, supaya lebih hebat lagi nih dalam mengerjakan soal ya. Bagian mana sayang yang sulit? Materi mana yang sulit? Boleh diberitahu kepada Bu Guru sayang? Bagian mana sih yang menurut kamu tuh sulit?
Ada yang Ya, sulit, boleh. Bu. Nggak ada yang sulit, Bu. Nggak ada. Oh, bagi Leonel tidak ada yang sulit. Bagi saya Iya. yang sulit sih rumus kecepatan, Bu. Rumus kecepatan ya? Oh, baik ya. Jadi Shane nanti pelajari kembali segitiganya sayang ya. Nah, kalau segitiganya sudah dipelajari dengan baik, kemudian satuan waktu dan satuan jaraknya sudah kamu pahami juga, pasti Shane lebih hebat nanti dalam pertemuan selanjutnya untuk mengerjakan soal. Semangat ya Shane ya. Dan anak-anak semua. Oke, Iya. Bu. Siap. Pelajaran yang mudah yang mana sayang? Bagian yang mudah yang mana? Waktu. Cari jarak. Waktu. Satuan waktu jam itu ya. Nah, itu kan mudah ya. Iya, itu dipelajari kembali. Nanti kalian bisa untuk mengerjakan soal-soal yang menggunakan rumus tadi kecepatan ya. Jadi anak-anak nanti di rumah belajar kembali ya sayang ya. Nah, kita sudah sampai nih pada akhir perjumpaan kita hari ini. Bu Guru nanti akan kirimkan ya. Ya, Bu Guru nanti akan kirimkan ya sayang ya, evaluasinya melalui kuisis. Kita akan main kuisis lagi. Tapi waktunya tidak akan cepat seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan cepat ya menggunakan PPKN ya. Kalau sekarang tidak ya. Anak-anak nanti batas waktu. Kemarin saya hampir gak selesai, Bu, karena waktunya terlalu cepat. Terlalu cepat kemarin ya. Oh iya, tapi itu menyenangkan kan? Terus Nah, juga besok setiap ya. kalau jawabnya cepat banget, tiba-tiba harus nunggu. Bu, main kuis dari mana sih, Bu? Dari laptop apa HP, Bu? Bisa dari mana saja, handphone bisa, laptop bisa. Baik, anak-anak nanti evaluasi linknya Bu Guru share di dalam Google Classroom sayang ya. Nanti ditunggu sampai besok pagi jam 8 ya. Oke, Bu. Baik. Oke, Bu. Udah ngerjainnya sekarang boleh, Bu? Oke, boleh setelah ini ya, tapi kalau sudah selesai pembelajarannya setelah bahasa Inggris nanti ya. Oke, siap. Nah, anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang debit ya. Nanti kita akan ulang kembali pembelajaran yang masih anak-anak kurang kuasai. Nanti kita akan ulang lagi, kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya dan nanti juga ada debit. Nah, itu akan mudah kok kalau anak-anak bisa selesai istirahat berapa jam? Selesai istirahat, pelajaran apa lagi, Bu? Iya, nanti ada bahasa Inggris nanti di Google Classroom ya, Leonel ya. Baik anak-anak, sampai jumpa ya pada pelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Kita akan Baik, Bu. Terima kasih, Bu. hari ini dengan berdoa. Ya, berdoa dulu sayang. Kita akan berdoa. Ya, David ganteng. Ya, silakan sayang, boleh dipimpin doa pada siang hari ini. Tunggu, Bu. Bentar. Oke, Bu. Semua sikap berdoa sayang. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar Tuhan. Sekarang terima kasih Tuhan sudah memberikan kepintaran Tuhan kepada kami. Dan sekarang kami ingin makan dan tidur siang. Berkatilah untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Terima kasih. Nah, kita akan tutup kegiatan kita dengan menyanyi ya, Nak. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua sikap yang baik. Bentar, kita hari Kamis juga masuk ya, Bu? Ya. Oke, Itu Bu. ya, Siap. ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Ada apa Terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, teman-teman. Dadah.